Jadi gue pengen duit gitu. Gue pengen duit. Nah, jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Hello guys, ketemu lagi bareng gua nih Laudeng dan juga di Moe Production. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah nonton episode-episode sebelumnya, bukan yang seru bukan? Nah kali ini gua kedatangan lagi nih teman gua. Ya sahabat gue juga karena gue lumayan tahu perjalanan dan juga cerita-cerita rahasianya. Jadinya sekarang gue mau ajak ngobrol. So kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So di episode kali ini teman gue lumayan fenomenal. Ya 3-4 tahun terakhir, 3 tahun lah, 3 tahun terakhir nih fenomenal banget. Hampir satu Indonesia tahu dia loh. Jadi gue yakin kalian gak akan heran nih siapa orangnya. So please welcome Ibrani Pandea. ada musik nanti ya? Ada musik. Yo what's up? Itu sapaan terkenal lu ya. Yo what's up? Yo what's up Serundeng. Keren. Seru-seru apa tadi? Seru-seruan bareng Laudeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Iya. Nice banget. Keren, nice banget. Lu tau Serundeng gak sih Ban? Serundeng tuh yang makanannya remah-remah ya. Iya, itu ada filosofinya. Benar. Oke, filosofinya. Jadi walaupun dia cuma remah-remah, dia nggak seterkenal dendeng, nggak terkenal rendang, nggak terkenal ayam goreng gitu kalau di rumah makan. Tapi kalau dia ditaruh di dalam nasi dicampur enak. Itu. Dan nagih kan? Betul. Iya, kayak gua. Artinya nggak terkenal amat. Aduh. Tapi puji Tuhan ada aja. Yang penting itu. Gil, thank you banget Ban udah datang ke sini. Seru Gila. banget ya. Perjalanan panjang banget sih tadi. Panjang. Lu jauh banget ya. Iya, emang. Jauh banget. Kebetulan ini lumayan tetangga nih. Oke Ban, di sini gue pengen banget ngobrol-ngobrol nih buat teman-teman mungkin yang nggak tahu atau baru mau. Ini gue tujukan khususnya sebenarnya buat teman-teman yang kayak baru mau masuk ke dunia musik atau lagi bingung mau ngapain di dunia musik gitu kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman musisi biar menginspirasi mereka gitu. Mantep nih. So Ibrani Pandea ini adalah seorang saya musisi. Musisi sih, full time musician. Yes, dan ya sisanya apa nih? Sisanya jamming. Gua bisa jadi kurir, bisa jadi pedagang, instrumen sekarang. Terutama dalam sekarang ini ya, lagi masa-masa Covid lagi ini masa-masa. Gue nggak apa-apa nggak sih bilang korontols, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ntar lu sensor sendiri. Nggak akan. Karena korontols tuh nggak jorok. Bener sih, itu nggak jorok sih. Kalau nggak ada ronnya baru. Iya, kalau nggak ada kotols bukan. Iya, kalau nggak ada ron maksud gue. Iya. Gitu ya. Kalau di masa sekarang ini sih bisa jadi apa aja ya. Jadi Ban ini instrumen utamanya adalah bass. Yes. Tapi juga dia punya minor instrumen yaitu gitar akustik. Lebih minor lagi nyanyi. Yes, ya. betul sekali. Ada subdivisi yes, ya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman ya, tapi pasti gue yakin lah satu Indonesia ini hampir tahu karena gue kalau main keluar kota kemana salamnya buat Ibrani, Bang Ibrani atau Bang Bani gitu. Sering main sama Bang Bani ya, gila. So far gue juga terkenal gara-gara Ban. Mungkin gak ada yang tahu gue, cuman begitu ada. Jadi itu buat teman-teman atau mungkin belum ada juga pasti yang nggak tahu ya mungkin. Jadi boleh dicek di YouTube-nya apa? Cigito aja Vlogs. That's right. Itu menceritakan tentang perjalanan, lebih tepatnya perjalanan gua sebagai dalam hal ini musisi apa sih slash ya bilang ya atau session player gitu. Slash ya. Yes, slash. Ya dalam hal ini session player yang istilahnya suka duka apa sih yang kita jalani selama jadi session player, selama jadi perantau mungkin ya. Jadi lebih kayak yang kayak gitu-gitu sih. Iya, itu pasti udah tahu banyak ya. Jadi pertama sih sebenarnya gue tanyainin ke semua teman-teman gue sih kayak gimana lu awal karir tapi mungkin Ban ini udah banyak yang tahu nih karena kan banyak juga yang ngikutin vlog lo ya. Jadi lu cerita singkat aja, maksudnya lu tuh gimana sih sampai akhirnya jadi musisi? Awalnya memang kecemplung karena basically gue sebenarnya tadinya gue memang udah di Jakarta. Jadi gue dari kecil tuh udah di Jakarta. Kemudian ya kerusuhan Mei 98 membuat keluarga kita ekonomi merosot lah. Perekonomian merosot bertahan hidup sampai 2008, 10 tahun.
Akhirnya udah nggak ada pemasukan sama sekali, sementara biaya hidup semakin tinggi ya. Akhirnya ya udah bokap nyokap mutusin buat pulang Manado. Di 2008 itu. 2008. Dan lu sendiri nih berarti. Dan ya, tadinya gue diajak, cuman akhirnya gue waktu itu masih ada band rekaman. Iya, band rekaman dulu kan. Kayaknya kalau zaman dulu band rekaman harus masuk major label zaman dulu kayaknya gimana banget buat gitu. Kita yang nggak ada background musik yang ini pasti kayak mikirnya udah ngeband terkenal udah mau jadi musisi gitu tuh. Jadi gue waktu itu bertahan karena itu gue punya band rekaman. Jadi gue bilang, "Mak, gue bertahan dulu dari sini dah." Gitu. Kalau misalnya sukses kan ya haleluya puji Tuhan gitu kan. Namun ternyata nggak berjalan dengan baik. Ibaratnya waktu itu kita udah sempet masih dilirik doang sih. Sama label. Sama label dan ada waktu itu kita diliatin draft kontraknya. Udah ngayal aja tuh kan mau jadi artis. Gila mau jadi artis nih. Sementara waktu itu kita baru gue waktu itu baru lulus SMA. Enggak sih, udah 3 tahun lulus SMA. Jadi kayak masih muda, terus lihat gitu kan kayak wah gila mau jadi artis nih kita. Iya pasti mikirnya gitu ya. Gitu kan dengan band kita sendiri kan. Jadi kayak seneng banget. Ternyata singkat cerita gagal lah bandnya. Kemudian kita mencar lah, ada yang ngantor, ada yang masih tetap di musik juga. Salah satunya Vicky itu Vicky GAC ya. Dia tuh teman band gua dulu. Gitu. Berarti udah teman lama ya. Udah teman lama. Vicky Anggoro ya, Dia juga yang menjebloskan gua ke dunia session player sebenarnya. Gitu. Gokil. Singkat cerita gitu ya, Bang. Yes. Nah, yang gua agak penasaran ini, gua penasaran pribadi juga kayak kenapa akhirnya lu memilih musik jadi jalan hidup lo gitu. Maksudnya kan kayak sekarang nih, misalnya sekarang lu ternyata bisa banyak kan, lu bisa jadi pedagang, lu bisa jadi chef gitu, lu bisa banyak nih bahan ini, serba bisa. Cuman maksud gua kenapa waktu itu kalau sekarang kan ibaratnya ya as a musician lumayan menjanjikan kan, zaman dulu kan kita nggak seenak sekarang gitu. Betul. Kenapa lu memilih jalur musik? Ini sebenarnya statement yang gue sering dengar, bukan gue yang memilih musik, tapi musik yang memilih gue. Keren. statement yang ini ya, yang standar. Tapi pasti itu secara nggak langsung kita mengalami itu. Iya betul. Jadi memang dari kecil tuh dari kecil memang nggak sengaja dicekoki oleh dicekoki kayaknya. Kayak terpaksa gitu. Ya kayak gue berada di lingkungan yang sangat musik, dalam artian tiap hari nih bokap kalau berangkat kerja itu selalu putar lagu apapun itu. Berangkat gitu ya? Mau berangkat kerja sama pulang kerja selalu putar lagu, hampir tiap hari. Jadi itu lumayan dan kita juga kebetulan bokap kayak sering nyanyi di gereja. Jadi kebetulan bokap dulu ketua adalah di GPIB, gue gereja di GPIB di Martin Luther. Bokap ketua kaum bapaknya. Jadi ketua kaum bapak, jadi kayak lumayan aktif banget di gereja, dan kita dulu sering banget nyanyi di gereja tuh sekeluarga. Dari situ ya berawal. Dari situ kecintaan akan musik gitu. Dan ya itu pada saat itu gue inget banget dari SD gue emang udah pengen jadi musisi, nggak tahu kenapa. Dari SD emang cita-cita lo ya? Iya, jadi gue tiap hari tuh bawa gitar, makanya orang mungkin temen-temen gue yang dulu SD atau SMP ngeliat gue kayak lu emang pantes, maksudnya pantesan lu jadi musisi karena dari kecil dari SD tuh gue udah bawa gitar, dari SMP kayak gitu. Bener. Jadi musik yang memilih gue. Keren. Gitu aja. Berarti pas yang momen ya abis tadi lu stay di Jakarta, terus band lu akhirnya nggak jadi as a band rekaman gitu, lu tetap yakin tuh ya? Nah di saat itu gue udah mulai gila nih gimana nih ya, gue gak ada. Sementara itu, bener pemasuk waktu itu gue inget banget bayar kosan di Bekasi 3,5 atau 400 ribu itu susah banget sebulan. Bagi gue kayak berat ya. Gimana nih ya bayarnya ya, gue gimana ya. Dan waktu itu kebetulan kakak gue juga penyanyi, kakak cewek gue, kakak satu-satunya dia penyanyi. Kebetulan dia merantau duluan, waktu itu dia nyanyi di daerah Kalimantan gitu, daerah long trip gitu. Cuman yang organ tunggal gitu. Dia nyanyi di situ. Jadi waktu itu biaya keluarga kita, kakak gua waktu itu masih yang nanggung. Yang nanggung. Waktu itu masih yang nanggung kakak gua. Jadi gua lumayan, wah gila, efeknya keren banget. Iya, ini kayak soal emergency kan itu. Iya. Pas banget lagi ngomongin masalah emergency langsung ada emergency live. Nah, ambulans datang buat nolong. Ngeles aja terus. Gitu, jadi
Ya waktu itu gue lumayan dibantu banget sama kakak gue. Tapi ya tetep aja kan gue kayak ngapain gue di Jakarta kalau ujung-ujungnya gue ngerepotin gitu loh. Ya sementara gue udah bilang kan pokoknya gue akan berusaha bertahan. Ya akhirnya dari situ nekat-nekatan aja kadang gue ini sebenarnya yang gue apa ya, gue pernah jadi kayak jatuhnya bukan kuli sih, kalau kuli terlalu cuman ada kerjaan apa aja gue ambil misalnya ban ada kerjaan ini nih masukin kertas undangan 1.000 undangan lu mau nggak 300.000 sikat berangkat jadi gue lu sempet ambil job kayak gitu ya itu gue nggak tahu loh ini gue nggak tahu loh iya jadi memang di saat itu fight banget maksudnya apa aja gue ambil ya asal halal jadi ban ada ngisi undangan nih ada 1.000 undangan sikat deh ya udah gue berangkat waktu itu gue inget banget di BEJ kantornya gue ke BEJ ya udah terus ini ya 1.000 undangan udah wow masukin pelan-pelan ada temen gue yang ngajakin kayak gitu udah 300.000 cash pulang senang terus ngikut-ngikut gong show dulu jadi iya tahu gong show itu jadi apa lu gue waktu itu gue sama temen gue berdua jadi kita main bass sok-sok koreo gitu set dan haleluya puji Tuhan juara 1 kayak gitu jadi gue pemburu festival juga jadi pokoknya apapun yang penting menghasilkan pada saat itu ya oke gitu. Tapi jalan Tuhan gak ada yang tahu yang penting kita berusaha dulu ya itu gue setuju iya kan tapi ini bukan acara religi ya teman-teman bukan tenang cuman emang kita religi banget betul ya kita sangat religi aus nih aus. Aku minum kopi dulu ya wow ini kopi apa Deng Miss Kopi kok Miss Kopi sih kopi kenangan apa sih kok Miss Kopi history kenangan tuh apa ya Memories. Wow, kopi kenangan. Terima kasih kopi kenangan. Belum di-endorse. Amin. Nih kopi kenangan kalau lihat ini ya. Tolong ya kita di support. Ini apa nih? Keren. Ini resort our friend Acelski. Oh, Acel. Ini Acel dari 23 namanya tokonya. Jadi pikir ini boleh... properti enggak ya? Beneran. Boleh silakan. Tenang, nanti akan maksudnya Bani itu. Iya, lapar kebetulan jauh banget. Gitu ya, Ban gila tapi ini gue baru tahu nih. Maksudnya ini biasa kan lu kalau cerita ya gue tahu ya maksudnya kayak lu pasti bilang kan ya emang lu dari stay di Jakarta terus lu fight sendiri kemudian yang paling sering kan lu festivalan nyari duit dari festival kan cuman yang masukin itu gue nggak tahu ya sebenarnya gue kalau soalnya gini gue kadang kalau gue ceritain kesannya kayaknya lu susah banget tapi memang iya benar gue tuh dulu gimana ya bilangnya kadang orang masa sih ban lu susah gue maksudnya gini gue nggak akan kayak sekarang. Kalau dulu gue mungkin ya ogah-ogahan kayak masih enak gitu. Maksud gue di saat itu tuh bener-bener fight banget waktu itu kayak jadi juri. Bayangin gue belum apa-apa udah jadi juri. Udah juri belum band. Keren. Ban jadi juri mau nggak gantiin gue? Oh berapa? Oke. Bayarannya 50.000. Oh ya nggak apa-apa. 50.000. Wah lu ditipu. Siapa yang ngajakin Bani ya? Siapa yang ngajakin Bani juri 50.000? Sedangkan kalau ikut band pasti bayar kan, bayar band pendaftaran. Bayar tuh zaman dulu tuh berapa ya kita 100.000 kali ya? Iya, cuman masa jurinya 50.000, juri cuma bertiga. Cuman maksudnya waktu itu karena gue pikir, anjir kapan lagi gue jadi juri ya, gitu itu kan? Pride-nya. Iya. Jadi gue pikir bayaran ya belakangan lah gitu. Iya. Akhirnya ya apa aja sih. Apa aja waktu gitu itu. Ya. Wah gila ini gue kaget nih asli. Gue soalnya nggak tahu gitu. Iya. Nah terus kenapa bass Ban ini yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman juga karena kan ya biasanya kalau banyak basis ditanyain pasti alasannya adalah dulu main gitar, betul. Kemudian nggak sengaja ada aja tuh berbagai macam kondisi tiba-tiba jadi main bass. Kalau gitu juga? Gua kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih. Jadi tapi gua, apa nih? Jadi gua gitaris rhythm tadinya. Oh iya benar zaman dulu buat teman-teman yang nggak tahu apalagi yang angkatan 2000 nih pasti udah kayaknya udah jarang ya di 2000-an di sini udah jarang ada istilah. Jadi dulu zaman kita sekolah tuh ada istilah kalau main gitar lu main gitar apa? Gitar rhythm atau gitar melodi? Itu kalau gitar melodi artinya skill lu jago. Kalau lu biasa-biasa lu rhythm aja. Betul. Jadi gua pas lagi ngeliat anjir. Jadi gua di SMP gua itu gue pikir nih ya gue udah yang paling bisa main gitar gitu karena gue lumayan tahu banyak lagu udah gue main gitar terus tiba-tiba ada satu orang gitu dia sekelas bareng gue maksud gue satu angkatan tapi dia beda kelas namanya Soma. Di situ dia bilang, "Ban, ada gitaris jago tuh, dia bisa ini apa? Switch main." Iya, bener banget. Oh, lu tahu? karena zaman SMP lagu paling standar buat gitaris kalau dibilang jago tuh Switch main. Iya, bener banget. Jadi pas switch dia bisa bener sama berarti. Bener. Dia bisa bagian itu Ban yang terakhir itu Ban yang Switch main yang ting gitu.
Gue wah gila itu sangar banget berarti gitu kan. Iya, Abis iya. itu dari situ gue kenalan dan sama. dia waktu itu kenalannya kayak sosok gitu nama masih sekolah kan, jadi kayak masih pengen kelihatan wah gengsi masih tinggi. Ternyata pas gue liat anjir jago beneran, ternyata dia punya studio. Dari situlah gue akhirnya kenal sama si Soma ini dan diajak ngeband bareng. Dia punya basis dulu waktu itu. Standar, dan biasa kan basis emang kalau nggak tukang telat, brengsek gitu pokoknya kayak gitu lah. Iya. Enggak tukang telat tuh dia ngomongin dirinya sendiri. jadi sebenarnya basis tuh nggak telat. Cuma karena Bani lagi telat jadi emang semua basis tuh tukang telat. Jadi gitu. Tapi itu benar, gue suka telat. Kayak sekarang ini. Nggak ya, pokoknya gara-gara si basisnya telat. Iya, basisnya mending telat, jadi nggak datang. Pada akhirnya nggak datang terus. Ya ini gimana nih? Sementara kita ini mau latihan atau mau manggung? Mau latihan gitu, mau latihan terus. Ya udah Ban, lo aja dulu deh manggung. Wah, gue nggak bisa gitu main bass. Gue pertamanya gue pikir nggak bisa karena senar kan biasa ada 6, ini cuma 4, gue gimana? Justru harusnya kan lebih gampang. Tapi gue malah mikir ini kayaknya susah nih. Mikir lebih susah ya. Ternyata pas mainin gampang memang karena cuma satu note. Gue pikir kayak gitu. Setelah gue main dan ya udah lo aja deh yang main. Dari situ gue mulai jatuh cinta nih sama si bass ini. Jadi si basis lo itu ditendang? Akhirnya udah kagak diajak lagi ya. Jadi sorry nih Boris. Itu namanya Mas Boris. Iya. Gitu. Lu jadi gara-gara teman band lu nggak ini? Iya, akhirnya udah gue jadi basis dari situ lah. Dan dulu karena gue bukan pemain bass beneran, jadi gue dulu main bass pakai pick. Karena kebiasaan main gitar ya. Walaupun akhirnya sekarang gue kalau main nggak pakai pick sama sekali. Maksudnya kalau main gitar, gue nggak. Lu ya udah nggak main. Udah nggak bisa, lagi? malah nggak bisa justru. Gak bisa. Jadinya nggak bisa. Gitu. Dari situ lu akhirnya main bass itu berarti 2000 berapa tuh Ban? Anjay, 2000, gue SMP 2000 tahun 2000 sampai 2002 ya. 2000 awal ya. 2000 ya. Gue masuk SMP 2000 ya. Itu lo jadi main bass anjir. Main bass dari situ awalnya. Ya, berarti kurang lebih sekarang sama ya, banyak yang kayak ini nggak di band nggak ada bassis. Bener, rata-rata begitu tuh. Karena dipikir bass tuh gampang kan, cuman lo bisa main deh, udah lo yang main gitu. Dan otaknya kan kayak itu kan mirip gitar chordnya. Bedanya kalau gitar misal kunci G kita harus mencet 3, bass kan cuma satu. Lu satu doang, bener. Itu yang bikin akhirnya udah lo main bass aja gitu. Padahal susah. Abis itu berarti bass pertama yang lu punya? Ini karena gue ini tadi kan gue bilang fight kan, gue dulu nggak punya bass. Akhirnya nggak punya bass sampai berarti dari 2000-an sampai 2000 awal sampai 2000 awal sampai gue punya bass pertama punya bass tuh 2011. Anjir. Jadi selama itu gue nggak punya bass, jadi emang bass temen gue. Jadi si bassnya si Soma ini gue pinjem. Jadi dia ada bass. Emang nggak punya bass studio, dia bilang nih pakai aja Ban gitu. Ya udah gue nggak punya bass waktu itu. Gue ikut gue pernah ikut festival. Kebetulan dapet kan dulu ada kategori the best player tuh. Iya benar. Nah gue best bassisnya. Nah pada saat itu nih gue yang bikin gue kesel. Gue dulu ya susah kan, jadi gue pengen duit gitu. Gue pengen duit. Nah ada nih the best bassist, gue wah ada nih, oke gue ikut dah. Dapat the best bassist tapi hadiahnya bukan uang melainkan bass. Itu selama 2 tahun gue ngikut festival yang sama. Hadiahnya sama bass. Sementara giliran yang hadiahnya duit, gue kagak pernah dapet tuh. Kesel nggak? Ya memang, tapi akhirnya Tuhan jawab, maksudnya lu butuh bass kan. Walaupun waktu itu gue memang mindset gue dari dulu pakai bass senar 5, makanya gue tuh, gue dapetnya yang 4 dulu kan, gue kayak, aduh nih 4. Akhirnya nggak pernah gue pakai, gue tetap pakai bassnya si Soma teman gue ini. Akhirnya ya ujung-ujungnya gue jadiin duit juga sih bass kan. Akhirnya gue jual. Jadi gitu terus tuh ya selama hampir 10 tahun. 10 tahun akhirnya ya gitu, kenal dunia reguler. Ngumpulin duit dari reguler, belilah bass pertama. Berarti gitu. Selama reguler lu pakai bassnya si Soma? Sebelum reguler itu selama festival. Jadi pas festival gue pakai bassnya Soma. Nah, yang pas gue mau reguler, jadi dulu yang temen gue yang satu band tuh, yang band rekaman. Dia punya bass. Jadi Niko. Nah, gue minjem sama dia.
tuker calo aja ya. Iya. Beda terminal. Karena ini festival udah reguler sekarang gue punya keren. Tapi itu yang Tuhan sediakan. Itu tidak kita pikirkan Tuhan sediakan ya. Benar. Yang penting ketika kita ada di saat-saat seperti itu, maksudnya teman-teman yang minjemin, kita harus inget jasanya mereka sih. Karena kalau nggak ada mereka, waduh. Iya, nggak jadi Ibrani Pandian yang sekarang betul nih. sekali, Benar, betul. itu masuk dalam list histori lo Betul banget. Gitu. Gila gitu ya, seru banget loh. Ini gue jarang, untungnya gue tanya-tanya, jarang kelihatan kan. Selebihnya kalau dari situ sampai akhir kesuksesan Bani, teman-teman bisa lihat di vlogsnya. Amin. Udah berapa tahun nih Ban vlog lo ya? 5 tahun, 4 tahun? Ini udah mau jalan sekarang 2020, iya 4 tahun. 4 tahun ya, gila itu lama banget tuh. Selama itu ya lumayan, muka gue juga ada berapa kali. Iya banyak aja karena lumayan sering ketemu. Anjir. Oke gitu. Ban, nih singkat aja nih, mungkin lu pasti udah ada yang nanya juga sih. Oke. Session pertama, artis pertama yang lu sessionin? Secara menurut gue, maksudnya yang batu loncatan gue pertama kali itu adalah Tangga. Oh, Tangga lu pertama ya? Tangga. Ini Tangga formasi berarti formasi Sirhan, DJ Iman, Vicky Anggoro, gua. Keyboardnya nggak ada. Keyboardnya jadi sequencer, DJ Iman. Okay. Itu di zaman. Jadi tuh dulu Tangga ada pergolakan kan, maksudnya pergantian tim. Zaman kan Tangga lumayan ya, maksudnya banyak banget kan pergantian timnya zaman itu. Dari pas zamannya Ronald, Made, Dennis, satu lagi siapa sih udah ya? Keyboard Dennis, gitar Made. Gitar Made. Oh, Ape. Ya, drumnya Ape. Nah, zaman itu akhirnya ganti ya timnya gue dari zaman. Ya. Itu zaman itu, dan gue memang ngefans banget kan sama Tangga. Maksudnya gini, gue ngefans sama live performance mereka dulu. Wah, dulu gila. Lo pernah lihat ya? Iya, karena basisnya waktu itu Christian, basis awal banget. Oh iya, Mas Christian Dharma. Ya, betul. Gue liat anjir, ini band keren banget, pengen banget main. Terus ya gitu, Christian cuman bilang, lu ini. Oh, lu udah kenal ya sama Mas Christian? Ya, jadi sebelum itu, setelah peralihan dari festival ke reguler itu, Vicky kan satu kosan sama Christian. Oh, oke. Oh, dulu, ini kosan ini apa? Rumah Cinta. Rumcin. Dulu tuh kalau kalian tahu ada tempatnya musisi-musisi lahir di Cinere itu Rumah Cinta namanya. Iya, banyak banget, dan sekarang kalau kita lihat yang dulu pernah ngekos di situ, yang pernah tinggal, jadi itu jadi musisi di Jakarta lah. Itu menurut gua keren sih. Itu salah satu bukan komunitas, maksudnya tempat musisi yang bener-bener, bayangin gue pernah disuruh nginep di situ gitu. Ban, lu nginep situ aja maksudnya ngekos di situ, ntar job lu bisa jadi banyak gitu. Gue mikir gue nggak ngerti maksudnya gimana dulu, maksudnya apa ya, agak nggak make sense ya. Ini kan tempat rumah, bukan manajemen gitu. Dari situ lah. Tapi banyak banget dari situ, banyak banget sih asli. Iya, Kamga juga di situ ya. Iya, Kamga, Rio Alif di situ. Rio Alif, bener. Oksi itu dulu awal. Oh gitu, terus dari Tangga lo ke minum dulu, silakan. Iya, sorry. Aus. Oke, dari jadi Tangga. Seger ya, jadi seger, nggak ngantuk lagi, keren. Iya dong, karena kopi kenangan. Jeng. Tapi kita tidak menutup kemungkinan buat kopi-kopi lain. Iya dong. Tuku. Ayo, please. Sebut merek ya. Abis dipuja-puja kenangan terus ngomong tuku, ketahuan banget, nggak bercanda teman-teman. Oke, terus abis dari Tangga. Nah, dari Tangga kemudian GAC. Oh, GAC awal banget tuh berarti ya? Iya, jadi Tangga sama GAC itu dulu manajemennya sama. Oh gitu. Belum Sony nih ya GAC ya? Oh, justru udah Sony. Oh, udah Sony. Udah Sony ya. Oh, Tangga juga Sony? Sony kan. Oh, oke. Iya, gue nggak tahu sama. Jadi waktu itu setelah Tangga terus GAC, terus lumayan dua-dua itu ganti-gantian tuh. Sampai akhirnya Adera baru masuk itu ya. Adera. Adera lama banget tuh ya. Oh, lama banget. Oke. Udah habis aja. Kenapa? Oh, ada. Kok ingat tahu? Buat teman-teman yang tanya ada kenapa, deh, bisa DM langsung. Gak akan kita bahas di sini. Jadi biar penasaran, Bang. Iya. Biar kayaknya ada apa nih? Iya, padahal kalau penasaran boleh komen di bawah. Nanti kita akan adain sesi 2 sama Bani. Gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa sih, cuman ya. Cuman ya standar session ada aja. Gue membangun asumsi banget. Enggak teman-teman, gak ada apa-apa kok. Ini Bani banget sih. Bangun asumsi sih Bani banget. Oke, habis itu Adera. Lumayan lama ya. Adera tuh gue yang lumayan bener-bener lama banget sih sama Adera sih. Karena jadi Tangga sama GAC tuh lumayan
ke akhirnya jadi kayak mental karena gue bentrok mulu sama Dera. Karena Dera waktu itu booking sebulan sebelumnya berapa tanggal gitu. Jadi gue selalu pas banget. Kita lagi di Itali. Iya. Lagi Valentino Rossi emang suka lewat depan rumah. Iya. Valentino Rossi udah gue bilang jangan ngebut. Dia suka dia anak Mampang sini. Dia pakai ngebut lagi. Aduh, thank you Valentino. Thank you Valentino. Oke, terus lanjut. Tadi bagaimana? Adera jadwalnya full. Itu zaman Dan Kau Hadir ya? Yes, itu sampai sekarang masih sih Dan Kau Hadir maksudnya. Iya, di saat itu bener-bener Dera gila banget sih jadwalnya waktu itu. Buset, gue sampai gila nih orang sehari bisa 2, sehari bisa 3 gitu. Iya, benar. Dari situ akhirnya tangga sama GAC mental, terus akhirnya gue ya karena nggak dapet jadwalnya ya udah nggak dipanggil lagi, akhirnya Dera terus sampai akhirnya Hi-Fi lah. Akhirnya Hi-Fi ya. Jadi sebentar. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, takutnya kan mereka salah asumsi. Mental itu maksudnya kita tuh kadang karena kita kan nggak punya kontrak dan tidak terikat dengan siapapun. Jadi biasanya siapa yang masuk duluan atau kadang kita suka kita aja milih ya kan. Jadi mungkin ada beberapa manajemen yang kayak kok dia udah nggak pernah bisa sih, akhirnya ajak yang lain. Biasa gitu. Dan itu biasa sangat lumrah sekali terjadi. Sangat lumrah, wajar. Jadi nggak perlu dipaperin ya. Iya, jadi kadang kan ada, kenapa ya udah nggak main lagi? Wah kayaknya ada apanya tuh gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin ada apanya juga. Ya itu bisa aja, tapi kan kalau dari sisi positifnya ya emang waktunya nggak nemu dan mungkin benar budgetnya nggak nemu. Nggak nemu tuh bisa 2, waktu sama budget. Benar. Itu kan kita udah masuk dunia musik profesional, jadi buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik ya emang kita beranjak dari hobi ya, tapi at least kalau udah masuk ke dunia profesional emang ada beberapa aspek yang harus dipikirkan secara profesional juga. Nggak bisa dipikirin karena ini kan hobi ya udah iya aja ngikut, nggak bisa gitu. Jadi yang nggak nemu selain waktu ya budget ya. Tapi kalau mental-mental gitu ya itu sangat lumrah lah. Dan biasanya masalah jadwal. Jadwal biasanya paling sering kayak tadi kan maksudnya Bani, misalnya Adera udah full sebulan terus tiba-tiba baru masuk GAC, ini nggak bisa ya. Secara manajemen dan secara manusia wajar lah untuk kayak gue coba yang lain gitu. Karena memang beberapa artis atau manajemen pengen nyari yang pasti, yang nggak sibuk yang waktunya available lah. Yang waktunya available. Gitu terus abis itu dari Adera Hi-Fi. Ya udah dari Adera ke Hi-Fi itu Hi-Fi mental juga akhirnya karena Adera lagi ya. Maksudnya Adera tuh buset sih waktu itu. tahun 2000 berapa tuh ya? Itu benar-benar buset, ini kita tiap hari ya anjir. Jadi buat teman-teman yang mau nanya loyalitas Ibrani Pandian di Adera boleh DM. Loyal banget, gila. Tapi memang iya karena waktu itu gue sebenarnya nggak memprioritaskan Adera. Cuman memang pas kebetulan Dera tuh hamin sebulan udah ngasih jadwal terus dan fix, nggak ada kan biasa ada tentatif jadwal ini nggak fix, jadi kayak wah gila sih sangar. Gitu ya, sangar ya, gila kayak gitu awalnya. Oke, Hi-Fi itu akhirnya ya habis itu sisanya ganti-gantiin dan memang kebanyakan akhirnya gue jadi pengganti aja, maksudnya second line ya. Tapi itu ya gue kadang juga lebih suka itu sih. Iya benar. Jadi karena kalau udah dipakemin atau kadang kan nggak semuanya ngerti job desk session player sesungguhnya gitu. Jadi kadang orang mikir ini basisnya ini basisnya, jadi udah kepatri di otak gitu loh. Kadang banyak nggak sih yang bilang kayak mau ngajak lu sibuk Ban. Iya benar itu sering banget, padahal ngajak juga belum gitu. Iya benar. Lu belum ngajak udah bilang gue sibuk, ngajak dulu gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah kalau dari kacamata lu nih, lu seneng nggak sih kan kalau ada kadang gue suka ngobrol sama beberapa teman-teman juga, ada juga yang masih baru-baru masuk ke dunia musik gitu, kayak lu seneng gak sih kalau disebut kayak basisnya Isyana misalnya sekarang, atau basisnya Glenn, atau basisnya ya waktu itu Adera gitu kan. Apakah menurut lu itu sangat itu udah pasti lumrah lah, cuman maksudnya kalau opini lu sendiri, lu suka nggak dibilang kayak gitu atau lu punya alasan lain? Mungkin kalau nggak suka kesannya gue nggak suka, cuman kayak biasa aja tuh dalam artian gimana ya? Gue sih nggak ada masalah dan nggak apa-apa juga kalaupun misalnya lu nggak manggil, kalaupun lu bilang gue basisnya siapa gitu, gue nggak masalah. Tapi
kalaupun misalnya lu bilang gue bukan basisnya, gimana sih maksudnya? Iya maksudnya intinya gue nggak masalah gak sih. Apa-apa, ya, intinya gue nggak apa-apa. Kalau disebut basisnya si ini, basisnya si ini, basisnya ini. Cuman kadang yang bikin gue kayak ngerasa apa ya, kayak enggak kali ya kalau gue lagi gantiin siapa gitu terus dia bilang lu basis kagak kali, gue cuma gantiin doang, makanya gue selalu bilang gitu, gue cuma gantiin doang. Iya karena gitu. Di beberapa tempat kan ya itu tadi yang gue bilang kayak suka kepatrik kan, basis ini basis ini, jadinya orang-orang tadi ya kadang negatifnya mungkin orang-orang jadi kayak mau ngajak segan atau takut jadwalnya sibuk gitu. Betul. Ya paling gitu sih. Anjir. Oke, jadi itu tadi cerita-cerita Bani buat teman-teman yang ya tadi gue bilang kayak baru mau masuk dunia musik atau mungkin masih sekolah terus kayak pikir kayak gue jadi musisi. Karena orang kan banyak yang lihat kayak, atau kadang juga banyak yang nanya ke gue atau teman-teman gue gitu kayak aduh gue pengen jadi kayak lu deh, enak banget jadi lu, karena yang mereka lihat yang enaknya doang. Iya betul sekali teman-teman gitu. Perjuangannya masih banyak dan kalian bisa dengar di beberapa obrolan gue dengan teman-teman musisi gitu, dan perjuangannya beda-beda, nggak semuanya sama, tapi at least kita mengalami proses yang cukup mirip-mirip lah. Betul. Gitu. Dan cerita-cerita yang ya menegangkan secara manusia betul, ya. Secara manusia benar. Oke Ban. Ini sebelum main game, ini gue punya game-game lucu. Kok ada game nih anjir? Kan namanya seru-seruan bareng Lodeng. Gue gak bilang ngobrol bareng Lodeng doang kan. Anjir, gue baru tahu nih ada game. Oke. Kalau gue bilang ngobrol bareng Lodeng, ya begitu gue main game lu marah karena ini kan cara ngobrol. Iya. Kan gue bilang seru-seruan bisa banyak. Nah, ini nggak di brief nih sama kreatif mana nih, kreatif director nih nggak di brief nih. Enggak, itu by email ada. Nggak dicek email. Aduh. Gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman juga, jadi kayak tadi gue bilang kayak ini juga bisa jadi masukan dan juga pertimbangan buat mereka. Suka duka jadi musisi in 3 points gue biasanya. Jadi sukanya 3, dukanya 3. Yang duluan yang mana terserah. Duka dulu kali ya. Duka dulu boleh. Karena bersusah-susah dahulu ya. Betul. Setelah itu bersenang-senang kemudian. Dukanya, jadi musisi atau duka jadi session player nih? Ya keseluruhan lah, bebas. Dua-duanya boleh digabung boleh. Duka jadi session player. Dukanya yang pertama sih itu mungkin standar banget ya. Standar banget adalah transferannya terlambat. Transferan telat cair itu lumayan membuat goyah perekonomian karena udah dihitung kan tanggal segini gue harus bayar segini, tanggal segini. Iya benar. Jadi kalau sampai banyak alasan, ntar dulu ya belum cair nih, dan males itu banget. Sering ya itu kayak hal tidak baik yang lumrah ya jadi. Yes, betul sekali. Ya Itu dukanya. Terus untuk yang bener-bener perantau gitu ya, dukanya tuh menurut gue mau nyicil apa-apa susah. Iya benar. Ini kemarin juga siapa yang punya ini juga ya? Ada juga yang jawab sama nih. Terus. Iya, jadi nyicil apa-apa susah nyicil ya? apa-apa susah. Rumah, mobil, motor, apapun tuh jadi susah karena ya perantau kontrak gitu. Iya benar-benar. Terus duka yang ketiga itu tadi udah 2 ya. Duka yang ketiga apa ya? Gue lebih banyak sukanya sih. Keren. Dukanya apa lagi ya? Dukanya kalau misalnya ini lumayan dijelek-jelekin orang nggak duka man? Aduh sorry keceplosan, aku keceplosan. Curcol nih si bang. Sorry aku keceplosan. Kalau misal lo dijelek-jelekin orang, lo buktikan dengan apa ya istilah dengan kerja keras lo teman-teman. Ya. Bener deh, itu orang akan kita gini nih, gituin aja deh. Itu kalau dijelek-jelekin orang gituin deh. Ya tadi dukanya menurut lo satu lagi apa ya? Anjir apa ya, satu lagi duka gue ini apa namanya ya itu tadi kalau misalnya jadwal bentrok, misalnya gini lu kepengen banget ngiringin session artis ini, terus ternyata lu udah ada jadwal sama artis yang lain dan kadang ada beberapa prinsip yang gua kalau udah duluan ya udahlah gitu. Berapapun budgetnya ya. Iya berapapun budgetnya. Kok jadi lambat? Kok tiba-tiba? Iya sih. Iya tapi ya ada, gue pernah kayak gitu dan itu walaupun tapi kayak lega sih ya. Ya itu jadwal ya. Benar. Itu artis bentrok tuh. Gue duka banget sih. Itu duka gejolak di dalam. Kayak mau ambil yang mana ya? A atau B? Iya benar. Kalau di film-film kan ada iblis kayak lu ambil ini aja ban, lu ambil ini aja budgetnya gede banget. 3 kali lipat ban gitu. Terus satu sisi yang malaikatnya, lu kan udah lama sama dia ban, lu tega banget, dia kan baik sama lu gitu. Terus yang satu
justru karena lu udah lama, lu harusnya bisa nih izin kan sekali bisa aja. Kekeluargaan gitu ya gitu. Terus habis itu akhirnya milih yang iblis dah. Tetap mau yang enak ya. Anjir, oke, sebelum suka nih, gue tadi menarik banget Bani bilang dukanya saat jadi musisi itu susah tadi nyicil. Iya betul. Mau ngambil rumah. Tapi Bani udah punya motor, Bani udah punya mobil. Nah, buat teman-teman yang mau tahu caranya gimana, kan musisi sebenarnya agak susah tuh. Tapi kok bisa beli mobil ya? Baru ganti lagi. Terus bisa punya motor lagi. Motornya juga ganti lagi kemarin. Jadi mau tahu, kita nggak akan jawab di sini, boleh di DM ke Bani atau di komen ya buat tahu ini. Bangsat ya. Oke, sukanya, 3 sukanya. Wah, suka nih banyak banget nih. Sukanya gue jadi kenal sama orang-orang. Itu juga. ya kenal sama musisi-musisi dari istilahnya maksudnya dari angkatan seumuran kita atau di bawah kita sama yang di atas kita. Itu yang sering lihat di TV. Iya betul, itu salah satu kayak nggak semua bidang maksudnya nggak semua pekerjaan bisa kayak gitu. Itu enak banget sih menurut gua. Lu bisa ketemu sama orang yang, dan tentunya ngasih ini ya, maksudnya ngasih sesuatu, maksudnya sharing, nggak cuman lu ketemu terus ya udah, tapi ada sesuatu yang kita dapetin di situ. Itu kedua apa ya? Tadi katanya banyak, aja bingung. Saking banyaknya nih, ntar dulu. Kedua apa ya? Punya mobil. Tapi benar nih, kalian jangan sekali-sekali melihat musisi itu dari udah beli mobil atau beli motor. Jangan teman-teman, karena itu bukan semata-mata, bukan tolak ukur menurut gua apalagi ya kan. Nyicil. Iya benar. Kita tetap berusaha juga kan. Iya, kecuali kalau cash ya top ya. Tapi kalau misalnya ya gitu, tadi balik lagi ya. Tadi? Sukanya apa tadi? Kok jadi terdistract? Iya kan. Ketemu banyak orang, terutama teman-teman musisi. Yang kedua itu ini gue nggak tahu, tricky sih. Cuman memang kita sering sekali mendapatkan yang namanya easy money. Easy money itu kayak gimana tuh contohnya? Easy money kayak mungkin gini. Orang kantoran tuh bisa kerja sebulan, misalnya taruhlah dapat ini ngomongin dalam bahasa ini aja, misalnya Rp1 gitu misalnya ya. Orang kantoran dapat Rp1 dalam sebulan, sementara kita bisa dapat lebih dari lebih dari itu gitu. Cuman memang agak tricky karena ketika kita mendapatkan easy money, apakah kita akan memaintainnya dengan baik? Ya, benar-benar. Gitu. Jadi, nah ini gue juga pernah bahas nih sama si Wanda waktu itu, kan maksudnya mungkin kalau bahasa ini gue perjelas lagi kali ya. Maksudnya kalau orang kantoran, kita amat sangat mungkin kalau misalnya kita udah tanda kutip settle as a musician, kita sangat amat mungkin penghasilannya bisa lebih dari kantoran. Cuman bedanya adalah kalau kantoran kalian mungkin dapatnya per bulan, sedangkan kita harian lah atau per event lah, karena kan kita freelancer. Betul. Iya benar, freelancer kan. Freelance. Jadi kita dapatnya tuh nggak langsung jebret gitu. Jadi kita dapatnya per potong-potong. Nah, mungkin kesusahannya sedikit adalah gimana cara manage itu gitu. Betul. Nah, akhirnya sehingga kebutuhan kita tuh bisa terpenuhi dengan baik. Betul. Gitu. Jadi menurut gua itu sih maksudnya. Trikinya di situ ya. Iya, walaupun itu salah satu kesukaan, tapi juga bisa menjadi bumerang buat kita kalau kita nggak memanage si penghasilan kita ini. Iya gitu benar, sih. Gokil. Terus yang terakhir? Yang terakhir apa ya? Kalau punya karya kalau punya karya, misalnya kita punya karya itu didengerin orang dan orangnya appreciate, itu salah satu kesukaan kayak kesenangan batin gue sih. Kesenangan kebanggaan pribadi ya. Jadi misalnya lu punya karya, kemudian ada beberapa orang mungkin yang seneng sama karya lu, dan itu menjadi kayak priceless aja sih. Iya sih, benar-benar tak ternilai banget ya. Jadi buat teman-teman, maksudnya secara
musikal ya oke kita jadiin musisi sebagai profesi kita, ngasilin duit, tapi di dalam di balik semua itu juga kita punya sebuah apa ya namanya ya passion ya itu disebut. Ketika punya karya dan kan kita menyampaikan pesan lewat karya itu kan. Betul. Dan maksudnya ketika karya itu nyampe ke orang lain, ke khalayak ramai dan kemudian dapat feedback itu maksudnya priceless banget tuh. Itu nggak akan bisa dibayar dengan fee kita tiap manggung sih. Iya benar-benar. Asal kalau 10 kali manggung bisa dibayar. Tetap pada ujungnya uang. Enggak, jadi maksud Bani itu maksudnya proses terbangga karena ketika kalian dengar lagunya dia di Spotify, dia dapat royalti. Iya. Itu betul sekali. Tapi enggak itu tuh kalian jangan menganggap ini bahwa kita jadi hamba uang, enggak, cuman benar, uang itu bukan segalanya. Benar. Tapi segalanya tetap butuh uang gitu. Ini statement. Sekali lagi boleh capture. Uang itu bukan segalanya teman-teman, tapi segalanya tetap butuh uang. Keren. Gitu. Ini nih. Gitu. Keren banget sih Ban, gue udah gak nyangka lagi nih kata-kata. Itu sebenarnya cuma dibolak-balik doang. Iya, ini perbanyak. Jadi Ban itu dulu guru bahasa Indonesia sebelum. Jadi dia bisa bolak-balik kata. Gila sih. Gokil. Oke, itu tadi 3 suka dan duka menurut versi Ibrani Pandean. Jadi bisa jadi buat teman-teman tadi yang gue bilang, jadi bisa buat jadi masukan kayak gue pengen jadi musisi ini, tapi lu coba lihat dulu, lu berani nggak mengambil resiko untuk misalnya menerima, mungkin pasti dari 3 dukanya Bani tadi pasti lu akan ada yang ngerasain hal yang sama kurang lebih. Betul. Jadi kalau lu merasa aduh gue nggak siap nih, kalau kayak mau nyicil gue nggak bisa nih. Benar. Nah berarti jangan ketika lu masuk baru lu ngeluh, atau misalnya lu kayak aduh kayaknya gue nggak, sedangkan misalnya lu udah terlambat waktu lu umur lu udah agak tua misalnya ya. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Benar. Intinya jangan ikut-ikutan juga tuh. Iya benar. Jadi jalanin aja yang lu mau. Benar. Lu suka, lu passion, atau lu yakinin gitu. Betul. Oke, kita main-main sekarang ya. Kita aja. Gue juga bingung kenapa teman-teman gue ketika gue bilang kita mainin, mereka takut sama gue. Ya kebetulan buat teman-teman yang nggak tahu, gue lumayan tahu banyak rahasia teman-teman musisi. Jadi ketika gue bilang kita mainin, mereka tuh pada takut. Kemarin Dame juga udah takut. Kemarin siapa lagi? Ino takut. Gue kayak apa? Kok takut gitu? Nih, dia nggak bilang ada game nih, bangka. Enggak, ini gampang kok. Tapi tenang aja, gue nggak mungkin bongkar semuanya di sini. Oke. Kalau mau bongkar, kalian bisa DM aku. Nah, ntar ada biayanya. Karena sekarang lagi susah uang, aku duitin. Kamu mau tahu rahasia? Ada tinggal transfer. Semua diduitin. Aduh. Oke Ban, ini gue main kayak standar. Pertanyaan jawab cepat doang. Aduh. Paling pilih istri apa mantan enggak ya? Oh istri, itu jelas. Itu jelas istri ya. Ya. Enggak, gue gak mungkin nanya itulah. Karena tadi cincin enggak dipakai cincinnya. Udah gak muat teman-teman. Tapi ini benar, ini bukan karena dijual ya, karena lagi bukan. Ih Bang Bani udah gak pakai cincin kawin. Oh dijual tuh apa digade? Ya digade. Enggak. Emang lagi nggak dipakai karena dari kemarin gue pikir anjir udah nggak muat nih, baru ini lagi nih. Tadinya buset. Baru kecil lagi tangga jari lo ya? Enggak belum. Cuman maksudnya udah tadinya bertanda banget deng di sini. Makanya bekas karena ngepas ya? Karena nggak pernah gue copot terus udahlah. Pas gitu. Dicopot aja susah banget. udah asli. Gue bilang anjir nih copot aja dah. Iya jadi Bani ini buat yang belum tahu juga, dia udah istri, udah berkeluarga berapa istrinya tahun? Iya satu. Tapi sebelumnya kita nggak akan bahas. Kalau mau DM, udah pokoknya apapun aku duitin deh. Oke kita langsung aja. Lama banget nih, gampang kok pertanyaan gampang. Jadi gue males banget. Cuman mungkin ini bedanya adalah lu harus menjelaskan kenapa lu milih itu. Tapi setelah jadi 5 ya, jadi 5 cepet. Nanti abis itu baru kita jelasinnya singkat aja. Nggak perlu panjang-panjang. Yang pertama ya Ban. Gue boleh tutup telinga dulu. Takutnya kan tiba-tiba mata udah gini di Bani gitu. Tanya pertama. Cewek bondol apa cewek rambut panjang? Cewek rambut panjang. Bass atau gitar? Bass. Cepet nih. Reguler atau session? Reguler. Mobil atau motor? Motor. Manado apa Jakarta? Manado. Terakhir. Bokap apa nyokap? Anjay, nyokap. Udah itu aja. Ini 6 ya. Gue nambahin 1. Sorry jadi 6. Soalnya aku tiba-tiba kreatif.
Jadi misalnya kalau main chord sebenarnya itu cuma mayor 7, cuma iseng mayor 9. Jadi mayor 9 ya. Nah, gitu. Udah itu doang, Bang. Oke. Gampang kan? Ya. Oke, alasannya sekarang kita mau tahu. Kenapa cewek rambut panjang? Gua memang basically seneng cewek rambut panjang karena biar pas lagi apa ya, kalau lagi berdua gitu gue seneng ngebelai rambutnya. Iya, bener. Budo panjang ya? Oh iya panjang. Budo nih karena udah tadinya dia panjang kan, terus gue bilang tapi dia kayaknya gerah banget gitu panjang jadi pendek. Tapi gue lebih seneng cewek panjang memang. Lebih karena Budo walaupun pendek juga tetap gue elus-elus. Masih elus-elus ya. Ya kan Budo? Atau misalnya pas Budo lagi tiba-tiba potong pendek, Budo aku cari panjang dulu ya, ntar kalau panjang aku balik lagi. Kira bisa gitu ya? Enggak ya, udah gak bisa ya, dulu ya, bisa. Udah gak bisa. Iya. Bass atau gitar? Karena kan lu main dua-duanya nih, apalagi sekarang lebih sering main gitar kan kalau sendirian gitu. Gue tetap bass sih karena memang itu yang lumayan membawa gua kemana-mana sih. Ya, karena lu naik as a bass player ya. Yes, betul. Nah, regular atau session ini tricky banget karena emang ada sisi teman-teman. Ini menurut gue ya kayak ada yang emang kayak gue regular aja deh. Atau ada yang malah gue session aja nggak mau ngambil regular gitu. Ada juga gitu. Nah, lu kan terkenalnya sebenarnya as a pemain session. Nah, kenapa lu lebih memilih reguler? Justru itu. Jadi ketika gue reguler tuh nggak tahu ya, waktu ada session pun kan ada beberapa yang ketika udah dapet session reguler kayak gue nggak ngambil lah gitu. Benar. Alasannya capek. Nah, kalau gue entah kenapa karena gue ngerasa gue hidup dari reguler dan gue seneng suasana reguler gitu. Nggak tahu. Jadi gue makanya dari dulu tuh ketika udah ada session lumayan padat, gue tetap ngambil reguler karena memang gue seneng aja reguler. Gak tau kenapa emang seneng aja ya. Jadi gue seneng banget kayak lo datang reguler terus ketemu temen-temen ngobrol es teh manis ya kan, es teh manis kalau nasi goreng kan, nasi goreng iya pulangnya. Nggak tau, gue seneng aja sampai detik ini sih. Makanya gue kenapa tetap ngambil reguler karena menurut gue apa ya, session tuh kan gimana ya, lu kayak jatuhnya ini sama orang gitu, lu kerja sama orang dan lu nggak tahu kapan tiba-tiba lu nggak diajak lagi atau ya itu kayak gue bilang kan kalau bentrok atau tapi kalau reguler tuh ya udah jalan aja terus, maksudnya ya kecuali kalau kayak Korontol sekarang ini ya semua hancur. Justru kebalik tuh reguler hilang. Iya, reguler hilang dan iya gue emang seneng reguler sih. Senang ya, gitu. Ini langka nih. Jadi buat teman-teman yang kayak ya kan gue cuma reguler. No man. Itu bukan kayak gitu. Karena kalau kalian tahu ada reguler yang gajinya lebih gede daripada session. Asal pemainnya dikit 3 gitu aja. 3 atau bandnya udah seterkenal teman-teman kita. Betul. Jadi memang jangan. Gue kadang suka sedih sih, maksudnya kayak ada beberapa tanggapan musisi yang ngapain sih lu reguler lagi gitu, lu capek kali. Iya, bener. Dan lu emang dapat berapa dari situ gitu. Dan gue cuman bisa jawab dengan ya gue emang seneng gitu, gue emang seneng. Bukan masalah bayarannya pada akhirnya. Iya benar. Gue emang seneng. Itu passion. Jadi buat teman-teman kalau udah masuk ke dunia, ya pasti kan kayak misalnya gue juga suka bilang kayak kita dulu awal mau terjun ke dunia musik. Kalau dulu gue karena ngeband kan, jadi kayak gue pengen band nih, punya karya, punya ini terkenal gitu. Itu kan gitu. Kalau sekarang juga pamor band reguler kan juga udah naik nggak kayak dulu kan. Ada juga yang kayak aduh gue mau reguler nih, tapi begitu reguler aduh gue pengen buat session sebenarnya. Nah itu balik lagi ke diri lo masing-masing sebenarnya ya. Benar ya, karena memang apa ya, aduh tadi gue mau ngomong lupa kan. Ya intinya pokoknya jangan memandang rendah apapun ininya sih. Maksudnya lu mau session kayak lu mau reguler kayak lu pelayanan kayak lu maksudnya basicnya semua sama main musik. Lagi ngomong pelayanan nih sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat Bani pelayanan bisa DM tanya, "Bang, pelayanan di mana Bang Bani?" Dia akan ngasih tahu tuh. Kebetulan dia pelayanan private. Jadi kayak ibadah cuma 2 orang dia pelayanan online. Ngajar kan tuh pelayanan maksud gua, betul. Ya kan? Betul, karena pelayanan memang enggak selamanya harus di gereja ya, nggak sih benar. Karena gereja adalah tubuh kita masing-masing. Betul, amazing. Oke, itu tadi panjang juga nih regular session. Oke, mobil atau motor? Kenapa lu suka motor? That's right. Gua emang sama kayak halnya reguler gitu. Oh iya benar-benar. Ini jadi kayak 2 hal yang at least kayak regular sama session tuh pamornya kan lebih naik session. Mobil sama motor lebih high class mobil lah. Kenapa motor? Gua motor tuh nggak tahu, dari dulu memang udah anak motoran aja sampai detik ini pun kalau misalnya manggung gitu gue lebih seneng motoran. Pertama
lebih cepat gitu dan lu tahu kan gue on time banget kan. Banget itu gitu. Jadi lu bayangin dia naik mobil aja. Kalau dia naik mobil telat wajar kan. Naik motor juga telat. Sama aja. Jadi gue seneng banget naik motor. Nggak tahu ya, pas lagi naik motor tuh kayak lu nikmatin lihat orang gitu kayak. Ini mungkin kesannya terlalu apa ya gue. Cuman memang benar gue tuh seneng ketika lagi naik motor gue lihat orang di jalan nih mereka udah makan belum ya atau mereka nih mau kemana ya, terus gue lihat lagi ada pasangan, gue seneng kayak gitu-gitu. Iya, jadi gue menikmati perjalanan di motor tuh gue seneng banget. Gitu, berarti mobil lu gak terlalu suka, jual aja mobil baru. Nggak, tapi kan mobil udah berkeluarga harus punya mobil, kebutuhan. Iya, jadi gue kenapa beli mobil tuh alasannya karena gue waktu itu udah nikah kan, terus gue kayak ngeliat anjir kasihan juga ya si Budo bawa-bawa bas gue gitu. Jadi memang gue pengen beli mobil ketika udah menikah. Makanya dari dulu, lu kenapa gak beli mobil dari dulu sih Ban? Lu kan udah bisa gitu. Padahal mereka nggak tahu aja gue mesti bayar apa. Makanya gue beli mobil tuh bener-bener ketika gue udah ngerasa oke, gue harus beli mobil nih gitu. Itu saatnya ya. Bukan karena gaya-gayaan. Makanya gue bilang kalau belum sanggup beli mobil jangan gaya-gayaan gitu. Benar-benar karena gitu. Itu menurut gue juga kendaraan itu kebutuhan. Yes, betul. Jadi kalau bukan gaya-gayaan doang. Betul. Dan juga tadi benar gue gara-gara statement lo itu maksudnya orang kan biasa takarannya ngelihat doang, kayak misalnya nih ya Bani regular sikat, session sikat, semua sikat, main gitar sikat, bass sikat, nyanyi sikat. Jadi orang otaknya kayak wah duitnya banyak ya. Padahal kan banyak cukup atau enggak cukupnya kehidupan orang itu harus balance antara masukan dan pengeluaran. Mungkin masuknya banyak tapi kan emang kebutuhan pengeluaran banyak. Banyak yang harus banyak yang harus diperhatikan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa menilai dari situ saja. Yes, betul. Jadi buat yang mau balik lagi nih, gue selalu menekankan untuk teman-teman yang baru mau masuk dunia musisi tetap harus dipikirkan baik-baik. Iya, jangan karena lu ngeliat, wih ini dia baru reguler sebulan udah bisa beli mobil nih, gue juga. Jangan, please banget. Jangan, lu harus lu harus tahu kemampuan lu gitu. Kalau menurut gua ya, Karena gue juga sempat ada di fase itu kayak sepersekian hidup gue sempat mikir kayak misalnya gue kenal siapa waktu itu ya, gue liat wah dia kayak tiap hari main di TV nih, terus belum dia reguler, gue berarti penghasilannya gue langsung hitung-hitung kan, misalnya sekali gig berapa sekian, terus gue banyak juga ya gitu. Ternyata terus gue masuk nggak seindah itu. Iya, maksudnya memang pilihan sih. Pilihan benar-benar. Jadi jangan cuman karena lihat sekilas doang. Betul. Gitu. Kecuali kalau kalian drummer ya. Kalau drummer tuh ya berasa sih, maksudnya kalau mobil maksudnya kalau benar-benar karena kebutuhan alat kan. Iya, kalau gue kebetulan memang gue ngerasa nggak perlu waktu itu ya, nggak perlu beli mobil, jadi kayak ya udah motoran aja dulu lah. Gitu. Kayak gue juga sebenarnya nggak pengen beli mobil sih waktu itu. Bener. Cuman karena waktu itu gue sempat akhirnya gue sakit gara-gara ya kayak 3 apa 4 hari berturut-turut gitu, berapa gitu pulang malam terus bawa keyboard gitu kan. Dan kadang stand tuh yang bikin ribet. Gue pernah lihat tuh di motor ada gitu, gue bilang anjir dia bawa keyboard PSR kalau nggak salah. Oh iya gede lah gitu. Terus bawa stand, gue bilang anjir kasihan sih gue, makanya maksud gue kalau memang lo ya, tapi balik lagi kalau misalnya pun lo memang bisanya naik motor ya nggak apa-apa, cuman gue ngeliatnya kayak anjir fight juga ya gue juga begitu sih, bawa bass, belum tas atau apa semacam. Iya benar. Ya itu balik lagi kebutuhan ya masing-masing. Oke, next, Manado atau Jakarta? Tadi lu pilih apa ya? Manado ya. Yes. Berarti lu udah mau pindah nih? Enggak. Ya, kenapa pilih Manado nih? Apa ya, Manado tuh emang punya ceritanya sendiri sih. Gue sama Budo gitu bilang kayaknya kita bakalan hari tuanya di Manado nih gitu. Ya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya pun ternyata di Jakarta. Cuman kalau disuruh milih memang Manado buat sans sih enak banget sih. Tapi ya. di ininya ya, bukan di kotanya. Di kotanya ya, kayak di mana gitu di kampung mana gitu. Si tahu banget ya sungai mana gitu. Iya, gitu. Jadi Bani ini buat teman-teman yang belum tahu, walaupun itu mungkin cuma 0,1% dari penonton ini, karena semua pasti tahu dia. Jadi Bani ini adalah putra daerah dari Manado. Jadi tadi gue tanya kenapa lebih memilih Manado atau Jakarta. Ya karena nyari duitnya di Jakarta, tapi tetap jiwa dan kecintaannya ke Manado ya. Manado benar. Terakhir, bokap atau nyokap? Tadi lu pilih bokap ya? Nyokap tadi. Nyokap ya. Kenapa? Padahal kan bokap lu yang ngajarin, ngasih tahu. Nah, justru itu. Jadi ketika ini
kenapa nyokap bener-bener nanti backsoundnya ini iya, sedih. Bunda ya. Jangan ntar kena jangan tahu ya. Jangan. Enggak, lu ntar kena klaim. Miring-miring nggak apa-apa dong itu dong. Jadi ya kenapa nyokap, karena di saat waktu itu keluarga kita perekonomiannya 98 itu hancur. Bokap tuh waktu itu nyari kerja lagi udah susah karena waktu itu bokap tahun 98 tuh umur berapa ya gue lupa. Pokoknya intinya dia karena umur dan waktu itu kan temen-temennya mau bantuin nggak bisa karena waktu itu KKN lagi di Berantas tuh. Oh iya jadi kayak mau dimasukin gitu nggak bisa. Udah nggak bisa. Sementara ya udah bokap bener-bener dia sempat drop sih waktu itu, sempat stres bokap sementara, tapi hidup terus berjalan kan, ada biaya-biaya yang harus dibayar. Disitulah nyokap yang bener-bener banting tulang buat kita semua. Waktu gitu itu, nyokap lo yang nyokap masak di saudara-saudara. Oke. Ya itu roa atau apapun dia masak itu yang bikin gue terharu lagi. Gue dulu nggak punya handphone kan, sampai SMA tuh gue nggak punya handphone. Oke. Sampai SMA gue gak punya handphone, gue lihat anjir teman-teman gue pada pakai handphone ya kan ya. Awal-awal ya. Udah gitu kayak lu SMS gini aja tuh. Pokoknya zaman itu kayak anjir gini banget. Ketahuan banget tuh gak punya handphone miskin ya. Asli itu beneran deng makanya. Dan yang gue heran gini, orang-orang tuh dari SD, SMP, SMA ngeliat guru-guru gue ngeliat, masa kamu gak ada duit sih Ibrani? Jadi muka gue kayak muka kaya. Iya. Karena gembrot kan di lemaknya banyak nih. Jadi gue kadang bilang, Bu, saya nggak bisa ikut bayar ini misalnya apa gitu. Dulu kan ada bayar buat mau ngikut harus bayar. Masa kamu nggak ada uang Ibrani? Bu beneran nggak ada. Cuman gitu orang-orang tuh dulu menyangkanya gue orang kaya gitu. Akhirnya itu ya balik lagi ke situ. Gue pengen banget beli handphone, terus anjir gimana caranya? Nggak mungkin, sangat tidak mungkin gue beli handphone karena duit tuh pokoknya ngepas. Akhirnya nyokap bilang gini aja dah, nih mama ada masak nanti seminggu di 3 tempat, kayaknya cukup tuh buat beli handphone. Kamu ini aja cek aja mau handphone yang mana gitu. Terus gue nyari-nyari mahal-mahal banget sampai akhirnya ada om gue mau jual handphone. Jadi nyokap nanya, for kita juga tuh handphone, for tapi anak dia bilang gitu. Oh ya udah bayarnya, udah dari situ gue dibeliin handphone. Wah itu gue kayak terharu banget sih. Jadi bener-bener nyokap dari hasil masaknya itu beliin gue handphone cuman biar gue seneng. Itu itu gila sih. Pengorbanan seorang ibu ya. Yes, jadi sayangilah ibu kalian teman-teman. Keren, berarti bapaknya nggak usah disayangin. Iya. Bukan. Nggak, maksudnya bapaknya tuh waktu itu bokap gue lagi stres waktu itu. Jadi kayak begitulah. Tapi akhirnya bokap membantu dan cuman ya memang pada saat itu nyokap yang lebih kelihatan fight ya. Bani tadi lebih milih nyokap. Maksudnya ini pertanyaan gue bukan untuk kayak lo harus bisa nyokap atau enggak. Jangan. Cuma maksudnya kan pasti ada cerita-cerita di balik itu makanya. Betul. Gila, thank you banget Ban. Ini seru banget. Enggak ini kan, enggak pertanyaan. Masih ada lagi nih. Gue masih pengen ngobrol lagi. Ya, soalnya kopinya belum habis. Nanti bisa refill. Di belakang kita ada dispenser isinya kopi kenangan ya. Yes. Thank you banget nih. Ya udah. Nggak usah terlalu lama, orang juga bosan. Kalau lama-lama pengen tahu tentang kehidupan Ibrani Pandian, langsung aja ke YouTube channel beliau. Oh gila, bridgingnya bagus. Cincin aja vlog. Terus kemudian kalau tadi Bani sempat bilang sukanya adalah kalau karya lu didengerin itu menjadi kepuasan pribadi. Nah, Bani ini punya karya, dia punya band, 2 band sekarang ya berarti ya? 2 band. Oh iya. Iya kan? Sama satu nggak dianggap band atau lagi dianggap? Gue sebetulnya 2 band. Oh iya, gue punya band satu lagi. Iya. Kayaknya udah nggak mau dianggap yang satu lagi. Aduh, sorry keceplosan lagi. Jadi Bani punya 2 band. Boleh dipromoin bandnya? Ya, gue kebetulan punya band duo Bernate namanya, udah ngeluarin 2 single. Kemudian ada juga Catur Rupa itu band ada juga ya. Itu apa tadi? Ya, band selain Bernate ada Catur Rupa punya 1 single nih, lagi mau bikin single kedua ya. Dan nanti mungkin gue akan keluarin solo album juga kayaknya. Wah ini nih 2020 kayaknya di tengah kita nggak punya duit, dia punya duit buat single. Iya gitu ya Ban atau gimana? Kagak. Nanti paling ujung-ujungnya kita barter boleh nggak ya? Ya biasa gitu. Enaknya itu kalau jadi musisi bisa barter. Benar. Gitu. Oh jadi bakal ngeluarin single solo. Iya, rencananya kalau nggak belum tahu sih, pengennya sih album sebenarnya, cuman kan
maksud gue biar sekalian gitu. Iya benar. Biar sekalian karena single gue dari kemarin sama band gue udah single. Nah ini pengen solo album gitu. Solo album yang langsung sendiri. Yes. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan bandnya kayak gimana sih Bang Bani, dan dua-duanya lu nyanyi kan ya? Iya betul. Iya kan, benar. Iya betul. Itu boleh didengerin Branade stylenya. Betul. Dan juga Catur Rupa. Catur Rupa tuh udah ber-R berarti ya. Catur Rupa gitu ya, di space ya. Di space. Gitu. Jadi boleh dicek dan juga didengar. Kalau ada yang suka boleh dikasih feedback karena itu merupakan kesukaan buat Bani sih. Betul sekali. Berupa uang. Berupa uang. Spotify kalau kamu suka banget boleh sehari 5 kali. Iya. Kalau nggak terlalu suka 3 kali deh. Tetap dapat kan? Tetap dapat. Gitu. Aduh gila seru banget gua. Selalu ketawa kalau Bani ngobrol biasa ketawa, ngobrol gini ketawa. Aduh. Iya. Ya udah teman-teman, jangan lupa tetap di like, subscribe, nyalain lonceng buat. Gila, gue baru kali nih denger dia gini nih. Iya kan, gue jarang. Gue sebenarnya bisa, cuman gue tuh kayak nggak mau sombong, gue takut yang lain. Aduh. Ban. Okay, jadi gue sebenarnya selama pandemi ini gue ikut sekolah apa namanya? Sekolah ngemeng-ngemeng apa sih? Ini public speaking ya. Public speaking. Tapi emang gue suka ngobrol. Sebenarnya ini udah lama, cuman ya biasa kan, ada aja tuh sibuk dan emang belum jalan Tuhan sih. Betul. Gitu, jadi boleh di like YouTube channel Moe Production, Moe Production, dan sambil juga lo udah ngomong gue boleh makan ini, boleh nih gue promoin punya teman gue Acelski 23 namanya, boleh dicek di Instagram. Risol dan juga Oreo cheesecake dan juga Regal cheesecake kalau nggak salah. Ini kalau ini apa nih? Itu risol mayo. Oh nice. Ini halal. ASMR ya? Apa tuh? Kedengeran nggak? Enggak. Apa ASMR lu bilang? Wah, ini katanya udah nonton. Ntar lu cek aja ASMR artinya apa? Dipotong ini. Enggak ASMR tuh apa sih? Ya lu makan tapi bunyi iya, gitu. Ya. Kalau di Korea itu nggak apa-apa, itu menikmati tandanya. Iya benar juga. Banyak nonton film Korea semenjak pandemi. Udah banget ya. Silakan lanjut, enak banget. Iya benar juga. Ini enak banget. Enak banget ya, itu boleh dipesan. Nah, apa tadi jadi lupa. Oh ya, di YouTube channel jangan lupa dicek. Kemudian boleh juga cek YouTube channel dari Ibrani Pandean. Subscriber udah banyak. Jadi teman-teman yang subscribe dia boleh subscribe gua. Ya, jangan lupa subscribe apa ini Moe Production. Nanti gua kasih linknya. Keren ini. Di Instagram nanti gua ini. Nah, itu. Dan juga kalau teman-teman tadi yang penasaran Bang Bani sama tim Adera kenapa sih? Nah, itu boleh DM ke Instagramnya Ibrani Pandean. Instagramnya di mana? @Ibrani Pandean. Nah, boleh di follow dan juga di DM kalau penasaran. Oke, dan juga Instagram gue @laudeng jangan lupa, dan juga Instagram Moe Production. Oke, nah terakhir banget sebelum kita mengakhiri ini, boleh minta 3 pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia musik, baru misalnya apalagi sekarang kan kayak anak-anak kecil gitu, udah jago-jago banget. Betul. Udah pasti kan gedenya mikir, gue pengen kayak si ini, gue pengen kayak si ini. Ataupun misalnya dia sekarang emang udah kayak gua mau musik, cuman masih ibaratnya baru nyampe pintu nih, belum masuk ke dunianya. Boleh kasih pesan dan pesan buat teman-teman. 3 pesan. Ya 13 juga boleh sih. Bebas yang ada di otak lo aja. 3 pesan ya. Kalau jago jangan sombong. Oke. Terus kalau nggak jago boleh sombong. Kebalik ya. Kebalik. Gue bercanda mulu kalau dia, gue juga bingung. Ya kalau jago jangan sombong, tetap rendah hati. Terus mau menerima kritikan dari teman-teman. Penting banget. Ya mau menerima kritikan. Terus jangan manja kalau memang kalian merasa musik adalah bagian dari hidup kalian. Fight, berjuang, pasti ada jalannya. Sabar. Benar. Tekun. Jangan iri terhadap teman-teman yang udah gila, justru jadikan itu motivasi kalian. Motivasi, benar. Gitu. Dan apalagi ya? Apalagi bebas boleh. Ingatlah bahwa apa yang lu hadapi dalam hidup ini semua atas kehendak Tuhan. Keren. Ini yang terakhir. Tapi benar, ini benar banget. Ini kebetulan lagi di tempatnya ya. Keren. Ini baru nih, berapa nih buat teman-teman. Ini satu lagi nih, ini ada isu bahwa kayak orang suka nanya, Bang Bani kok nggak pernah pelayanan sih? Dia nggak ateis, dia masih cinta Tuhan dan juga mengerti bahwa kehidupan ini ada anugerah ya. Ya benar.
Jadi teman-teman kalau itu jangan itu apa? Jangan berikan opini, boleh langsung ngobrol. Kalian akan tahu bahwa dia sangat mencintai Tuhan. Ya nanti gue akan dia akan sangat cinta banget sama Tuhan. Kayak bajunya lihat. Yes. Tuhan berkati anak band. Bisa beli di mana, Ban? Bisa dibeli di Cigito Aja Store, @Cigito Aja Store. Iya, itu selain jual. Ini apaan nih? Dangdutan, Deng. Iya, keren banget. Kan musikal. Nanti ketutup ada musiknya. Jadi ini Cigito Aja Store ini bisa dibeli di situ dan juga jual apa aja, Ban? Selain ada hoodie, ada kaos, ada sweatshirt, ada topi, ada long sleeve t-shirt. Keren, banyak banget. Jadi bisa dicek di situ. Oke teman-teman, thank you banget udah ngikutin perbincangan gue yang cukup lama ini bersama Ibrahim Pandian. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Kalian akan terima berbagai macam pengalaman dari teman-teman musisi lain. Yes. Oke, see you di next episode. Bye.